Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Rio Andrianto, Saya Labib. Fiani, saya Devi Nurhalimah. Saya Nabila. Erosi merupakan pengikisan tanah dan batuan karena berbagai faktor. Faktor yang mengarah erosi dapat dilihat melalui percobaan video berikut. Percobaan pertama, erosi dipengaruhi oleh iklim dengan intensitas hujan yang tinggi atau deras dan topografi yang miring. Pada percobaan ini dilakukan untuk mengetahui laju erosi. Laju erosi tersebut dapat diamati melalui faktor vegetasi, tumbuhan dan terasa daun kering, dan sifat fisik tanah. Pada faktor vegetasi, apabila hujan turun pada wilayah yang memiliki vegetasi, maka dapat terjadi erosi dengan kecepatan agak lambat dan material yang terangkut sedikit. Hal ini dikarenakan air hujan tidak langsung turun ke tanah, melainkan ke tumbuhan tanaman di atas di permukaan tanah. Faktor sifat fisik tanah. Erosi dapat terjadi apabila hujan turun dengan intensitas tinggi, maka laju erosi akan tinggi pula. Pada sifat tanah pasir, laju erosi yang terjadi lebih tinggi dibandingkan tanah lempung. Lempung memiliki tanah yang cenderung lengket karena daya kohersi tinggi atau daya lekat antar partikel lempung tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan infiltrasi rendah sehingga air tersebut mengalami overland flow tinggi. Adanya overland flow atau aliran permukaan tinggi, maka dapat terjadi erosi yang mengangkat material pada permukaan tanah dengan cepat, sedangkan pada tanah pasir laju erosi sama dengan erosi yang terjadi pada tanah lempung. Hal ini dilihat berdasarkan warna air. Apabila air jernih, material terangkat akan sedikit dan sebaliknya. Percobaan kedua, pada faktor intensitas hujan tinggi dengan topografi yang landai, diketahui bahwa kecepatan laju erosi terjadi agak lambat. Hal ini disebabkan intensitas hujan yang tinggi dapat menyebabkan permukaan yang tererosi membawa material-material di atas permukaan lebih cepat. Adapun pada percobaan yang diberi vegetasi berupa tumbuhan dan tanaman kering atau seresah menghasilkan warna air yang lebih jernih. Sedangkan pada percobaan sifat fisik tanah, yaitu tanah lempung dan pasir, menghasilkan warna air yang keruh dengan pasir yang lebih keruh dibandingkan lempung. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa erosi dengan intensitas hujan tinggi dan topografi yang landai dapat menyebabkan laju erosi yang agak lambat dan dapat mengangkut material-material di permukaan tanah dengan cepat. Pada percobaan ketiga, adanya faktor intensitas hujan rendah pada topografi miring dapat diketahui laju kecepatan erosi cepat, tetapi permukaan tanah yang tererosi rendah. Hal ini disebabkan karena intensitas curah hujan yang rendah sehingga material yang terangkut pun sedikit. Untuk mengetahui banyak sedikitnya material permukaan tanah yang tererosi dapat dilihat berdasarkan warna air yang mengalir setelah terjadi hujan. Apabila warna air jernih, dapat dikatakan bahwa material yang tererosi sedikit, dan sebaliknya, apabila air terlihat keruh atau berwarna kecoklatan, maka terdapat material yang terangkut akibat adanya erosi. Berdasarkan percobaan ketiga ini, dapat dikatakan bahwa pada tanah lempung dan pasir air berwarna agak kecoklatan. Hal ini dapat dikatakan apabila tanah lempung dan pasir terkena air hujan dengan intensitas yang rendah, maka erosi yang dihasilkan sedikit. Dan pada permukaan tanah yang pada tanaman atau seresah juga akan mengalami erosi yang sangat sedikit. Hal ini terjadi karena air hujan yang turun tidak langsung jatuh ke permukaan tanah, melainkan ke tanaman atau seresah terlebih dahulu, sehingga erosi yang dihasilkan sedikit. Meskipun erosi yang dihasilkan sedikit, tetapi laju kecepatannya tinggi karena berada pada topografi miring. Percobaan keempat yaitu faktor intensitas hujan rendah pada topografi landai. Dapat diketahui bahwa laju kecepatan erosi yang terjadi adalah lambat
dan permukaan tanah yang tererosi sangat minim. Hal ini disebabkan karena intensitas curah hujan yang rendah sehingga material yang terangkut sedikit. Apabila warna air jernih berarti bahwa material yang tererosi sedikit. Lalu sebaliknya apabila air terlihat keruh atau berwarna kecoklatan, maka banyak material yang terangkut akibat adanya erosi. Berdasarkan percobaan keempat ini, dapat dilihat bahwa pada tanah lempung dan pasir menunjukkan air berwarna agak jernih sedikit coklat. Hal ini berarti bahwa erosi yang dihasilkan sangat sedikit. Dan pada permukaan tanah yang diberi tanaman ataupun seresah, terjadi erosi yang sangat sedikit. Selain itu, laju kecepatan erosi juga sangat lambat karena berada di topografi yang landai.